Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat Aib yang saya hormati, Sobat akademisi dan intelektual bermartabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kembali kita akan melanjutkan memulai, ya, saya katakan memulai perkuliahan dalam mata kuliah Matematika Teknik 1, di mana mata kuliah ini kalau tidak salah itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Maksudnya mata kuliah Matematika Teknik itu menjadi 3 seri, ya. Kalau bukan 3 berarti 2. Jadi ada Matematika Teknik 1 dan ada Matematika Teknik 2. Untuk Matematika Teknik 1 ini kita akan belajar tentang eh, operasi-operasi matematika, bentuk-bentuk daripada operasi matematika. Kemudian kita akan lanjutkan dengan apa ini, operasi-operasi matriks. Kemudian kita lanjutkan dengan aljabar linear, ya, aljabar linear, dan kemungkinan kalau masih ada waktunya mungkin akan dilanjutkan dengan tensor, ya, itu kalau masih ada waktu, ya. Jadi kita akan mulai mata kuliah Matematika Teknik 1, di mana di dalam pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang operasi dasar aljabar. Ya, operasi dasar aljabar, di mana di sini akan dijelaskan beberapa bentuk-bentuk operasi dasar, yaitu pertama, ya, kita akan lihat uh, ya, kita akan lihat apa saja yang akan dibahas di sini, yaitu beberapa operasi aljabar dasar, yaitu pertama adalah penjumlahan, kemudian yang kedua adalah pengurangan, ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Kita akan mulai dari penjumlahan. Apabila dua bilangan, katakanlah A dan B, dijumlahkan, maka hasilnya ditunjukkan dengan A plus B. Dicontohkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Di dalam operasi penjumlahan ini, itu berlaku dua hukum-hukum operasi aljabar, yaitu yang pertama disebut dengan hukum komutatif, yaitu kita sebut sebagai hukum komutatif penjumlahan, di mana urutan dari penjumlahan dua bilangan tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau kita tulis A tambah B, itu sama saja dengan menulisnya B tambah A.
Contohnya adalah 5 tambah 3 bisa kita tulis menjadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan hukum yang berlaku yang kedua adalah disebut sebagai hukum asosiatif, di mana bentuk dari penjumlahan boleh dikelompokkan secara sembarangan tanpa mempengaruhi hasilnya. Misalnya A ditambah B ditambah C bisa kita kelompokkan menjadi A tambah B tambah C, di mana B dan C dikelompokkan terlebih dahulu, ya, dilaksanakan terlebih dahulu, atau kita tulis A tambah B dikelompokkan terlebih dahulu atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian kita tambahkan dengan nilai C. Contoh 3 tambah 4 tambah 1 kita bisa tulis menjadi 3 tambah buka kurung 4 tambah 1 tutup kurung, di mana buka kurung dan tutup kurung itu adalah pengelompokan dalam hal ini, yaitu operasi yang dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan hierarki operasi aritmetik. Itu kita bisa tulis menjadi buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung. Hasilnya ini dilaksanakan terlebih dahulu ditambah 1. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7 tambah 1 dengan 8. Itu penjumlahan. Yang kedua adalah pengurangan. Dikatakan bahwa apabila bilangan A dikurangi dengan bilangan B, maka hasil pengurangannya ditunjukkan dengan A kurang B. Dicontohkan 5 kurang 3 sama dengan 2. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perkalian, di mana hasil kali dua bilangan A dan B misalnya adalah bilangan C. Kita tulis A kali B sama dengan C. Contoh 5 kali 3 sama dengan 15. Di sini berlaku beberapa hukum operasi aljabar sederhana. Berlaku hukum-hukum operasi aljabar. Yang pertama disebut sebagai hukum komutatif. Ya, seperti halnya di penjumlahan tadi, di mana urutan daripada bilangan itu tidak mempengaruhi, ya, hasil. Misalnya kita tulis A kali B itu sama saja dengan kita menulis B kali A. Contohnya adalah 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Hukum yang kedua adalah hukum asosiatif, di mana faktor-faktor dari sebuah perkalian dapat dikelompokkan secara sembarangan tanpa mempengaruhi hasil. Jadi A kali B kali C sama dengan A kali buka kurung A kali buka kurung B kali C tutup kurung, dan itu kita bisa tulis buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Ya, contohnya adalah 3 kali 4 kali 6 bisa kita tulis menjadi 3 kali buka kurung 4 kali 6 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kali 4 tutup kurung kali 6 sama dengan 72. Ya. Kemudian hukum yang ketiga adalah disebut sebagai hukum distributif, di mana perkalian dari sebuah bilangan dengan penjumlahan dua bilangan, misalnya B tambah C, adalah sama dengan penjumlahan dari dua perkalian A kali B dan A kali C. Ya.
Jadi di sini ditulis A buka kurung B tambah C. Itu kita bisa tulis menjadi A kali B ditambah A kali C. Contohnya adalah 4 buka kurung 3 tambah 2. Kita bisa tulis menjadi 4 kali 3 ditambah dengan 4 kali 2 sama dengan 20. Itu adalah operasi perkalian. Berikutnya adalah operasi pembagian. Ya, operasi pembagian di mana dikatakan bahwa apabila sebuah bilangan A dibagi dengan sebuah bilangan B, maka hasil bagi yang diperoleh ditulis A bagi B, atau kita tulis A strap B, di mana A disebut sebagai yang dibagi, yaitu pembilang, dan B disebut sebagai pembagi atau penyebut. Ya. Jadi di sini ya, contohnya uh, kurang pas ya. Ini contohnya misalnya 15 dibagi 3. Sorry, ini salah tulis. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Ya, di sini berlaku hukum distribusi. Dalam operasi pembagian ini berlaku hukum distributif pembagian, di mana misalnya B ditambah C dibagi dengan A, kita bisa tulis menjadi B per A ditambah C per A. Contoh, 5 ditambah 3 per 2, kita bisa tulis menjadi 5 per 2 ditambah 3 per 2. Itu adalah operasi pembagian. Ya, jadi kemudian ada penjumlahan dalam pernyataan aljabar. Ya, ada penjumlahan dalam pernyataan aljabar. Bentuk ini diperoleh dengan menggabungkan suku-suku yang serupa dan kemudian diatur dalam baris-baris dengan suku-suku yang serupa dalam kolom yang sama. Kolom-kolom ini kemudian dijumlahkan. Sebuah suku adalah terdiri dari hasil kali atau hasil bagi bilangan-bilangan biasa dan huruf-huruf yang merupakan pasangan bilangan-bilangan tersebut. Ya, kita lihat bagaimanakah bentuk daripada penjumlahan dalam pernyataan aljabar. Dicontohkan di sini misalnya jumlahkan pernyataan aljabar 7x suku pertama ditambah 3y pangkat 3 sebagai suku kedua ditambah 4xy sebagai suku ketiga. Contoh kedua, 3x dikurang 2y pangkat 3 ditambah 7xy. Dan yang ketiga adalah 2xy dikurang 5x dikurang 6y pangkat 3. Bagaimanakah ketiga suku-suku, ketiga pernyataan aljabar ini dijumlahkan? Maka caranya adalah kita menyusunnya dalam bentuk penjumlahan bersusun, di mana suku-suku yang bersesuaian kita tempatkan dalam kolom yang sama. Maka kita lihat bahwa di sini suku pertama, pernyataan pertama bersesuaian dengan suku pertama. Pernyataan kedua bersesuaian dengan suku kedua pernyataan ketiga.
Maka ditulislah sini 7x 3x min 5x. Kemudian suku kedua pernyataan pertama bersesuaian dengan suku kedua pernyataan kedua bersesuaian dengan suku ketiga pernyataan ketiga. Maka kita tulislah di sini plus 3y pangkat 3 minus 2y pangkat 3 minus 6y pangkat 3. Ya. Kemudian suku ketiga pernyataan pertama bersesuaian dengan suku ketiga pernyataan kedua bersesuaian dengan suku pertama pernyataan ketiga. Maka kita tulislah di sini plus 4xy minus plus 7xy dan positif 2xy. Bentuknya jadinya seperti ini. Maka kita kemudian tinggal jumlahkan ke bawah karena dia memiliki orde yang sama, ya, orde yang sama. Makanya kita jumlahkanlah koefisiennya 7 tambah 3 kurang 5 sama dengan 5 x. Ya. Kemudian di sini 3, ya, koefisiennya 3 dikurang 2 dikurang 6, ya, sama dengan minus 5, ya, y pangkat 3, sorry, ini y pangkat 3. Kemudian 4 tambah 7 tambah 2 3, ada kesalahan, sorry, ya, ada kesalahan. Ya, ada kesalahan di sini, yaitu ini adalah 2xy 4 tambah 7, ya, itu adalah 11 tambah 2 adalah 13, ya. Jadi sorry, ini 13, ya, 13xy. Sehingga hasilnya adalah 5x dikurang 5y pangkat 3 ditambah 13xy. Itu adalah penjumlahan dalam pernyataan aljabar. Berikutnya adalah pengurangan dalam pernyataan aljabar. Hal yang sama, ya, dengan cara mengelompokkan suku-suku yang berorde sama, ya, mengelompokkan suku-suku menyusun ke dalam pengurangan tersusun ke bawah, di mana suku-suku yang berorde sama itu berada dalam kolom yang sama. Maka kita lihat di sini ada pernyataan aljabar pertama, yaitu 2x kuadrat dikurang 3xy ditambah 5y kuadrat, dan ada pernyataan aljabar yang kedua, yaitu 10x kuadrat dikurang 2xy dikurang 3y kuadrat. Ya. Maka ditulislah di sini 10x kuadrat, dimulai dari sini 10x kuadrat ditambah dikurangkan dengan 2x kuadrat. Jadi ini kurang ini maksudnya, ya. Pernyataan pertama dikurang dengan pernyataan kedua. Maka 10x pangkat 3 pangkat 2 dikurang dengan 2x kuadrat. Kemudian di suku kedua, pernyataan kedua itu dikurangkan dengan suku kedua pernyataan ke pertama. Maka ditulislah minus 2xy dikurang minus 3xy. Minus 2xy dikurang minus 3xy. Oke. Kita lihat hasilnya, ini 10 kurang
10 X kuadrat kurang 2X kuadrat sama dengan 8X kuadrat minus 2XY dikurang minus 3XY, berarti minus dengan minus menjadi positif, berarti 3 positif 1. Maka di sini plus XY. Dan kemudian 3Y kuadrat. Ya, 3Y kuadrat, 3Y kuadrat minus 3Y kuadrat dikurang 5Y kuadrat. 3 kurang 5 sama dengan minus 8Y kuadrat. Ya, maka hasilnya adalah 8X kuadrat tambah XY dikurang 8Y kuadrat. Ya, itu pengurang dalam pernyataan aljabar. Tentu saja kita bisa melakukan dengan tidak bersusun, yaitu langsung kita kurangkan pernyataan kedua dengan pernyataan pertama. Ya, selanjutnya adalah perkalian dalam pernyataan aljabar. Bentuk ini diperoleh dengan 3 cara, yaitu pertama, untuk mengalihkan 2 nominal atau lebih, gunakan hukum-hukum pangkat, hukum tanda, hukum komutatif, dan hukum asosiatif. Sebuah nominal adalah saya ulangi, untuk mengalihkan 2 monomial atau lebih, gunakan hukum-hukum pangkat, hukum tanda, hukum komutatif, dan hukum asosiatif. Sebuah monomial adalah sebuah pernyataan aljabar yang terdiri dari satu sum. Kedua, ya, dicontohkan di sini bahwa kalikan pernyataan aljabar minus 3X kuadrat Y pangkat 3 Z kali 2X pangkat 4 Y. Pernyataan pertama, ya, saya ulang, pernyataan pertama min 3X kuadrat Y kuadrat Z. Kemudian ada pernyataan kedua 2X pangkat 4 Y. Dan ada pernyataan ketiga minus 4X Y pangkat 4 Z pangkat 2. Kalau ketiga pernyataan ini diperkalikan, maka kita tulis minus 3X kuadrat Y pangkat 3 Z kali 2X pangkat 4 Y kali minus 4X Y pangkat 4 Z kuadrat. Ya, pengaturan menurut hukum komutatif dan asosiatif diperoleh. Perhatikan bahwa kita akan perkalikan ketiga koefisiennya dulu, yaitu min 3 kali 2 kali min 4, ya, dikali X pangkat 2 yang kita ambil yang hurufnya sama, X pangkat 4 X, ya. Kemudian Y pangkat 3 Y pangkat 4 Y pangkat 3 Y pangkat 4. Kemudian Z kali Z kuadrat. Ya, kita lihat hasilnya adalah pertama, min 3 kali 2 adalah minus 6. Minus 6 kali minus 4 adalah positif 24. Lalu huruf-huruf yang sama kalau diperkalikan, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Maka X kuadrat kali X pangkat 4 kali X itu adalah X pangkat 2 tambah 4 tambah 1.
berarti X pangkat 7. Kemudian Y pangkat 3 kali Y pangkat 4 adalah Y pangkat 3 tambah 1 tambah 4, berarti Y pangkat 8. Dan Z kali Z kuadrat hasilnya adalah Z pangkat 1 tambah 2, yaitu Z pangkat 3. Maka diperolehlah bahwa hasil perkalian ketiga suku ini, ketiga pernyataan aljabar ini adalah 24 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z pangkat 3. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu cara yang kedua adalah mengalihkan sebuah polinomial dengan sebuah monomial, yaitu dengan cara kalikan tiap-tiap suku dari polinomial dengan monomial, kemudian gabungkan hasil-hasilnya. Dicontohkan di sini adalah sebuah polinomial, yaitu 3xy dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2xy kuadrat dengan satu monomial, yaitu 5x kuadrat y pangkat 4. Diperkalikan, ditulis, ya, pernyataan kedua dulu saya tulis sebagai monomial 5x kuadrat y pangkat 4 dikalikan dengan 3xy kurang 4x pangkat 3 tambah 2xy kuadrat. Maka ini kita kalikan satu-satu, ya. Jadi 5x kuadrat y pangkat 4 dikali 3xy tambah 5x kuadrat y pangkat 4 kali minus 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat kali y pangkat 4 kali 2xy kuadrat. Seperti halnya cara pertama tadi, yaitu huruf-huruf, simbol-simbol huruf yang sama diperkalikan, maka yang kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Maka didapatlah di sini 15x pangkat 2 tambah 1, yaitu pangkat 3, y pangkat 4 tambah 1, yaitu y pangkat 5. Kemudian ini dengan ini, ya, suku kedua 5x pangkat 2 y pangkat 4 dikali minus 4x pangkat 3 menjadi negatif, yaitu 5 kali 4 20 minus 20 x pangkat 2 tambah 3, yaitu 5 y pangkat 4. Kemudian yang di suku ketiga, yaitu 5 kali 2 adalah 10 dikalikan x pangkat 2 tambah 1, 3, dan y pangkat 4, ya, jadi y pangkat 6, ya, jadi y pangkat 6, lupa ketulis, ya. Jadi seperti itu perkalian dalam pernyataan aljabar bentuk polinomial dengan bentuk monomial. Kemudian yang ketiga adalah mengalihkan sebuah polinomial dengan sebuah polinomial dengan cara kalikan tiap-tiap suku dari polinomial yang satu dengan tiap-tiap suku dari polinomial lainnya, lalu gabungkan hasil-hasilnya. Dalam perkalian sangat bermanfaat apabila mengatur terlebih dahulu polinomial dalam pangkat-pangkat menaik atau menurun menurut huruf-huruf yang ada. Nah, itu akan lebih mempermudah proses pengerjaannya karena mudah diamati. Ya, kita lihat contohnya
Jadi di sini ada satu pernyataan polinomial, yaitu min 3x tambah 9 tambah x kuadrat, dengan satu pernyataan polinomial 3 kurang x. Kemudian kita perkalikan. Ya. Jadi perhatikan, perkalikan di sini adalah kita perkalikan setiap suku dengan suku di pernyataan berikut. Maka di sini kita akan perkalikan x pangkat 2 dikali min x, itu berarti min x pangkat 3, tambah x pangkat 2 dikali 3 menjadi 3x kuadrat, kurang 3x dikali yang minus x. Oh, ya. Sorry. Kita selesaikan dulu yang pernyataan pertama. 9 kali min x adalah minus 9x. Lalu pernyataan pertama kita kalikan lagi dengan suku kedua pernyataan kedua, yaitu x kuadrat dikali dengan 3, yaitu 3x kuadrat, kemudian min 3x dikali 3, yaitu 9x, minus 9x, dan 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka di sini kita tinggal tambahkan. Hasilnya ditambahkan, yaitu minus x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 27. Oke, itu dia. Iya, itu hasilnya seperti tadi. Kemudian pembagian dalam pernyataan aljabar. Pertama adalah membagi sebuah monomial dengan sebuah monomial, yaitu dengan cara carilah hasil bagi koefisien numeriknya dan cari juga hasil bagi faktor-faktor huruf yang sama. Lalu kalikan hasil-hasil bagi tersebut. Kita lihat. Dicontohkan misalnya ada satu pernyataan aljabar monomial pertama, yaitu 24x pangkat 4 y pangkat 2 z pangkat 3 dengan minus pernyataan monomial kedua, yaitu minus 3x kuadrat minus 3x pangkat 3 y pangkat 4 z. Kita akan bagikan pernyataan pertama oleh pernyataan kedua. Kita tulis 24x pangkat 4 y pangkat 2 z pangkat 3 dibagi dengan min 3x pangkat 3 y pangkat 4 z. Perhatikan, koefisiennya dibagi 24 bagi min 3, kemudian x4 dibagi dengan x3, x4 dibagi dengan x3, kemudian y kuadrat dibagi dengan y4, kemudian z pangkat 3 dibagi z. Kemudian kita perkalikan, ya. Pertama, 24 dibagi min 3 itu adalah minus 28. X pangkat 4 dibagi x pangkat 3 adalah x. X y kuadrat dibagi y pangkat 4 adalah y pangkat min 2. Dan z kuadrat dibagi z adalah z pangkat 3 dibagi z adalah z kuadrat. Ya, maka hasilnya adalah minus 8x y pangkat min 2 z pangkat 2. Oke, itu adalah
hasil pembagian, ya, hasil pembagian. Ya. Maka ah, kita bisa turunkan karena ini ada pangkat minus, ya. Di sini ada tanda y pangkat minus 2, itu kita bisa turunkan ke bawah, ya, sehingga minus 8xy min 2 pangkat min 2 z pangkat 2 itu bisa kita tulis menjadi minus 8xz kuadrat bagi y kuadrat. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, membagi sebuah polinomial dengan sebuah polinomial dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Aturlah suku kedua polinomial dalam pangkat-pangkat yang menaik sampai menurun dari huruf-huruf yang sama di kedua polinomial. Yang kedua, bagilah suku pertama pada yang dibagi dengan suku pertama pada yang pembagi. Ini memberikan suku pertama hasil bagi. Ya. Yang ketiga, kalikan suku pertama hasil bagi dengan pembagi dan kurangkan dari yang dibagi. Jadi diperoleh yang dibagi 4. Yang keempat, gunakan yang dibagi yang diperoleh di nomor 3 untuk mengulangi langkah 2 dan langkah 3 sampai diperoleh sebuah sisa yang derajatnya lebih rendah dari pembagi atau sama dengan 0. Dan yang ketiga, terakhir, 5, hasilnya ditulis yang dibagi sama dengan hasil bagi per pembagi tambah sisa per pembagi. Ya. Kita lihat contohnya. Ya, sebuah pernyataan polinomial pertama yaitu x kuadrat ditambah 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah x dikurang 2. Dan ada polinomial pernyataan aljabar polinomial yang kedua yaitu x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Ya, bagaimanakah polinomial dalam pangkat x yang menurun dan, ya, kita tulis dia dalam bentuk menurun dan pengaturan pekerjaan sebagai berikut. Jadi kita susun ulang, ya, ya, jadi gini. Pertama saya tulis 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6. Ya. Ya. Jadi itu dibagi, ya. Jadi saya ulang. 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3. Ya. 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Jadi disusun berdasarkan orden pangkat. Jadi yang tertinggi dulu ditulis, disusul dengan yang di bawahnya minus 3x kuadrat pangkat 3, lalu menyusul yang di bawahnya yaitu x kuadrat, lalu menyusul yang di bawahnya orde 1x, lalu menyusul yang berikutnya terakhir yaitu orde 0. Ini ordenya 0, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4. Ya.
dibagikan dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Sudah tersusun. Oke. Ya, kita lihat. Pertama, 2X pangkat 3. Ya, dibagikan dengan X kuadrat. Hasilnya 2X kuadrat. Oke. Hasilnya adalah X kuadrat. Lalu ya, X lalu min 3X ya, min 3X pangkat 3, min 3X pangkat 3 dibagikan dengan X kuadrat ya. Wah, ini tandanya negatif, sorry, ada yang keliru. Saya ulang, min 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu negatif, sorry. Negatif. Jadi minus 3X. Minus 3X. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Oke. Kemudian X kuadrat ya, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat sama dengan 1 ya. X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1, dicatat ini 1. Kemudian X dibagi dengan X kuadrat, X dibagi dengan X kuadrat itu adalah X minus 1, pangkat minus 1 ya. Sampai di sini dulu pembagiannya ya, sampai di sini dulu pembagiannya. Oke. Ya, untuk X kuadrat ya, sampai di sini dulu, sampai di X kuadrat. Maka kita kalikan ini 2X kuadrat kali X kuadrat sama dengan 2X pangkat 4 plus 3X kali X kuadrat. Nah, nah, ya, seperti itu ya. Kita akan perhatikan, kayaknya sih harus dihitunglah karena banyak yang keliru ya. Jadi saya kira untuk sementara cukup sampai di sini dulu. Pembagian kita tunda dulu karena banyak yang kesalahan ya. Nah, kita tunda dulu. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembagian. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ya, cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan apa ini pembahasan di video selanjutnya. Maka pertemuan ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.